Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri virtual, santri YouTube yang berbahagia, kita melanjutkan ngaji Bulughul Maram hadis yang kelima dengan syarah kitab Ibanatul Ahkam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Akhrajahu Muslimun. Walil Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladzi la yajri summa yaghtasilu fihi. Wali Muslimin minhu wali Abi Dauda wala yaghtasilu fihi minal janabati. Artinya, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang dari kamu mandi mencebur di dalam air yang menggenang, sedangkan dia dalam keadaan junub atau hadas besar. Imam Muslim menyebutkan hadis ini dalam kitab sahihnya, sedangkan Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, jangan sekali-kali seseorang di antara kamu kencing di dalam air yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalam air tersebut. Sedangkan menurut riwayat Imam Muslim minhu, yang artinya kemudian ia mandi dari air itu. Riwayat yang dikemukakan oleh Abu Dawud sebagaimana berikut, dan janganlah seorang junub mandi di dalam air yang tidak mengalir tadi, karena untuk mandi junub atau hadas besar. Makna hadis ini secara umum adalah bahwa hadis ini merupakan salah satu konsep dasar di dalam kebersihan atau di dalam bersih-bersih yang diperintahkan oleh syariat Islam yang bijaksana. Berdasarkan hadis yang kelima ini, Rasulullah melarang orang yang junub, orang yang hadas besar mandi mencebur, ya. Mandi mencebur di tempat atau di wadah besar, ya, wadah besar. Airnya tidak mengalir, sebab dikhawatirkan dengan kerap kali mandi di dalamnya akan mengakibatkan air tersebut menjadi berubah sifatnya. Nah, tujuan utama larangan ini adalah menjauhkan diri dari perkara-perkara kotor ketika hendak ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Hadis ini memuat hukum larangan kencing. Hadis ini juga memuat larangan kencing sekaligus mandi di air yang tidak mengalir, di dalam air atau di air yang tidak mengalir. Adapun larangan kencing di dalam air yang menggenang secara khusus diterangkan dalam riwayat Muslim. Riwayat Muslim mengatakan bahwa Nabi melarang kencing dan mandi di dalam air atau di tempat air yang menggenang, artinya tidak mengalir, apabila orang yang bersangkutan dalam keadaan junub. Larangan ini menunjukkan hukum makruh, ya. Hukum makruh mandi besar, mandi karena hadas besar di dalam air yang menggenang atau di tempat air menggenang yang volumenya itu besar atau volumenya itu banyak, melebihi 2 kula atau melebihi 270 liter sebagaimana keterangan hadis sebelumnya, yaitu hadis yang keempat, ya. Dan haram hukumnya apabila airnya itu volumenya kurang dari 2 kula, kurang dari 270 liter. Nah, oleh karenanya secara fikih, ya, secara fikih kesimpulan hukumnya adalah satu, larangan bagi orang junub atau hadas besar, ya. Hadas besar ya mungkin haid juga, habis mimpi basah atau habis berhubungan suami istri, ya, mandi di dalam air yang menggenang, artinya tidak mengalir. Yang kedua, kesimpulan hukum fikihnya adalah air yang menggenang tidak menjadi najis, tidak bisa menjadi najis karena orang yang junub mencebur mandi di dalamnya. Tentu apabila tidak berubah menjadi najis, tetapi ia hanya menghapuskan sifat mensucikannya, artinya tidak bisa mensucikan, ya. Airnya masih boleh digunakan, jadi bekasnya orang mandi. Bila air menggenang lalu ada orang junub mencebur di dalamnya, ya, mandi di dalamnya, itu hanya hilang sifat mensucikannya.
air tersebut masih bisa dibuat mensuci, dibuat keperluan lain seperti cuci mobil, cuci motor, nyiram bunga, nyiram taman dan seterusnya. Ya. Selagi selagi tidak berubah najis itu ya, tidak berubah najis ya. Tidak bisa dibuat menghilangkan najis dan hadas gitu. Kalau keperluan yang lain itu boleh. Kemudian yang ketiga, dilarang kencing di dalam air yang menggenang sebab itu akan menyebabkan air itu terkontaminasi dan tercemar. Dan hadis ini juga ya secara hukum menetapkan hukum najisnya kencing. Seperti maka dari itu dilarang kencing di air yang menggenang. Demikian dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.